Selamat datang di channel nge-review aja. Kali ini di depan gue ada Samsung Galaxy S7 Edge yang cantik banget desainnya, dan beberapa waktu lalu video quick reviewnya udah gue posting juga. So, di video kali ini gue bakal jelasin singkat fitur-fitur dan gimana rasanya kalau HP ini dijadiin daily driver. Langsung aja ke fitur yang unik satu ini. Fitur Edge Panel. Ya, ini adalah fitur yang mungkin udah nggak dimiliki HP-HP sekarang, karena layar lengkung kayak gini bisa dibilang udah punah. Walau secara fungsi ini sebenarnya cuma gimmick aja menurut gua, kayak buat nunjukin hasil match sepak bola kayak gini. Dan aplikasi zaman sekarang pun udah nggak ada yang support lagi buat fitur Edge Panel ini. Yang masih tersisa cuma Yahoo Sport aja yang kayak ditampilin di HP gua ini. Selanjutnya fitur ngetik satu tangan. Ya gue tahu sih ini bukan fitur yang gimana ya. Cuman menurut gue HP zaman sekarang itu udah jarang loh yang masih bisa buat kita ngetik satu tangan kayak gini. Ya ada sih kayak iPhone seri mini atau seri Samsung yang S kayak S25 biasa ya, yang bukan yang Plus atau Ultra. Kalau buat scrolling sosmed kayak Facebook ini ya masih fine-fine aja sih menurut gue. Cuman masalahnya ini layarnya masih 60Hz. Bagi orang yang udah kebiasa pakai HP refresh rate tinggi di zaman sekarang, rasanya rada ada yang kurang. Plus ini kayak nge-lag gitu sih kesannya. Dan ini HP udah support wireless charging. Ya memang sih cuma 9 watt. Cuman ini fitur yang menurut gue mantep banget di zamannya. Tapi gue saranin skip aja pakai fitur ini di HP tua kayak gini ya. Bikin panas HP soalnya. Sekarang saatnya kita tes adu buka aplikasi lawan HP zaman sekarang. Oke, untuk lawannya di sini adalah Samsung Galaxy S24 FE. Ya, sebenarnya bisa dibilang ini hampir HP kayak flagship ya, cuman tetap aja ini kategorinya mid-range ya. Nah, lawan HP S7 Edge yang kategorinya flagship. Kita mulai dari adu unlock dulu ya. Untuk unlock di sini fingerprintnya dari S7 Edge ini kan masih yang physical ya. Di sini agak struggle tadi ya untuk pembacaan sidik jarinya. Di sini langsung gue coba clear dulu apps yang ada di S24 FE. Di S7 Edge sudah kosong. Lalu kita coba buka Facebook. Ya, di sini kelihatan Facebook unggul ya di S24 FE. Dia langsung kebuka set gitu ya. Nah, dari scrolling aja ini udah mulai kelihatan perbedaannya. Di S24 FE ini mulus banget ya pergerakan layarnya, sedangkan di S7 Edge ya tidak mulus. Ya karena tadi perbandingan layarnya 60Hz lawan 120Hz. Sekarang ke aplikasi berikutnya yaitu Instagram. Di sini ada yang unik. Ini video yang sama, kita bukanya juga tadi mirip ya barengan gitu ya. Ya walaupun S24 FE yang duluan, tapi di video yang di S7 Edge ini patah-patah deh. Kalian lihat deh. Sampai HP-nya itu mengeluarkan notif Facebook has stop. Ya ini kayaknya udah kehabisan deh RAM-nya. Lanjut kita ke aplikasi berikutnya yaitu gue coba buka Twitter kali ya atau X ya di sini. Nah, X ini masih diunggul ya di S24 FE, di S7 Edge lumayan lama. Tapi ketika sudah masuk ke aplikasinya mungkin ya kalian tinggal scroll-scroll, mungkin kalian nggak kerasa perbedaannya. Di sini gue bakal coba buka aplikasi apa ya, Threads mungkin ya di sini. Ya Threads pasti ya S24 FE lebih unggul ya, pasti dia kebuka duluan deh di segala skenario ya. Tapi di sini dia belum ada dark mode di S7 Edge. Nah, di sini gua coba mau ngeplay satu video, mungkin nih video kucing lucu ini. Tapi surprisingly di sini S7 Edge kayaknya di sisi layar agak unggul deh. Lihat deh dari brightness-nya itu S7 Edge kayak lebih dapet ya dynamic range-nya ya. Ya bahasa awamnya sih gitu ya. Cuman di sini gue coba make sure apakah brightness gue ini ya kurang tinggi, tapi ini gue tinggiin sedikit. Tapi gue di sini ngerasa S7 Edge yang unggul sih. Gimana menurut kalian? Apa ini mata gue doang yang aneh atau gimana? Terus di sini gue juga coba main Pokemon Go yang notabene ini sebenarnya gamenya enteng, tapi kelihatan deh di S7 Edge itu grafik hujannya kayak udah mulai patah-patah gitu ya. Patah-patah bukan karena refresh rate ya, cuman ini patah-patah nge-lag, dan di S24 FE lancar. Masuk ke sampel foto, S7 Edge ini menurut gue masih cakep banget buat hasilnya. Walau di sini ya kelihatan detail foto dari HP ini udah kurang kalau lawan HP zaman sekarang. Tapi foto-fotonya masih bisa kalian posting atau kalian pamerin kok di sosmed kayak Instagram atau Facebook. BTW ini vibes-nya kayak foto era 2016-an gitu, jadi bisa nostalgia dikit kali ya. Masuk ke low light, di sini memang detailnya makin kurang lagi, tapi ingat HP ini belum menggunakan fitur night mode, dan dukungan post processing menggunakan AI kayak HP zaman sekarang itu juga belum ada. Dan hasilnya menurutku masih cukup bagus, masih cukup terang, walaupun ya detailnya so-so lah ya. Oke teman-teman, ini sekarang jam 4.45 ya sore, dan ini gelap di ruang tengah gua. Ini adalah perekaman Samsung Galaxy S7 Edge di 1080p. Ini kondisinya benar-benar gelap, dan ini menuju terang.
Kita lihat ke konsistensinya si warnanya si S7 Edge ya. Gimana? Kayaknya masih cakep dan stabilisasinya cukup oke sih kalau dari previewnya ya. Walaupun kayak masih ada jitter-jitter gitu, dan ini handheld ya, nggak ada pakai gimbal atau apapun itu. Ini warna hijaunya seperti ini. Sekarang kita tes perekaman Ultra HD-nya atau 4K-nya. Dan ini dia kalau di 4K, ini mulai kerasa ya gelap banget di sini. Ini nggak ada stabilisasi sama sekali, karena memang belum mendukung untuk stabilisasi di 4K. Karena 4K di 2016 masih sangat jarang HP yang bisa. Nah tuh ya, ini di previewnya kelihatan getar kok, kerasa. Cuman memang dari warnanya lebih better ya dari 1080p. Cuman pasti nggak stabil ini. Tuh, rasa kok. Jadi buat kalian yang pengen rekam pakai stabilisasi ya harus pilih 1080p. Tapi kalau kalian punya gimbal dan mau rekam 4K, bisa dimanfaatin gimbalnya. Oke, sekarang waktunya kita tes perekaman 1080p dengan video stabilization on di malam hari. Oke, kalau di sini sih di previewnya sudah kelihatan tidak jelas detail dari objeknya ya. Nih kalau ke dedaunan, ke langit itu buram gitu. Tapi gua nggak tahu deh, di eranya ini HP cukup oke kalau di malam hari. Apa karena seiringnya waktu ada update software dia jadi diturunin ya kualitasnya ya. Nah tuh kayak gini ya. Sekarang kita tes ke perekaman 4K ya. Nah ini kalau 4K jelas ini stabilizationnya nggak on ya tadi karena nggak bisa. Jadi di preview getar-getar ya, nggak stabil. Kalau ke langit surprisingly ini detailnya kayaknya masih dapat ya. Untuk objek ini harusnya masih dapat detailnya, walaupun ya nggak sebagus HP zaman now ya. Tuh fokusnya gimana, fokusnya masih oke juga. Jadi menurut gua 4K-nya masih bisa diandelin di low light, cuman memang kita butuh bantuan gimbal untuk stabilization-nya ya. Ya, gimana menurut kalian? Lalu masuk ke fitur terakhir yang mau gue bahas di sini adalah fitur yang mungkin udah nggak ada di HP-HP zaman sekarang juga, yaitu fitur pengukur detak jantung. Yang mungkin fitur ini sekarang udah ada ya di smartwatch, kalian dipakai buat olahraga, lalu hasil dari smartwatch-nya itu akan dikirimkan ke aplikasi health-nya pada handphone masing-masing. Cuman balik lagi, ini fitur yang nice to have menurut gue. Di sini gue praktekin aja, gue taruh telunjuk gue di sensor pengukur ya di belakang HP itu deket flash tempatnya. Di sini kita lagi ukur, kita tunggu. Dan di sini sudah mulai loading hasilnya. Ya, ini dia 93 BPM. Ya, mungkin kesannya fitur ini lemot ya, udah nggak real time kayak di smartwatch langsung kebaca itu kita heart rate-nya berapa. Tapi ingat di HP gua aja yang S24 FE ini gua tunjukin ya, Samsung Health ya. Ini sama Samsung Health, tapi nggak ada fitur untuk ngukur detak jantung ini. Ya, sangat disayangkan. Padahal ini fitur nice to have banget sih menurut gua. Jadi gitu aja pembahasan dari nge-review singkat Samsung Galaxy S7 Edge. Kalau ada yang kurang bisa komen di bawah ya. Overall HP ini gue dapetin di harga 1 juta dengan kondisi yang mulus seperti ini. Gue termasuk hoki ya bisa dibilang. Apalagi lengkap sama kardusnya juga. Walaupun kelengkapan yang lainnya nggak ada. Jadi ya udah videonya segini aja. Thank you.